Desa Reson ini kan lintas antara dari pusatnya ibu kota kabupaten ke pelabuhan Sungai Kenam. Nah, itu salah satu potensi yang desa kami ini potensi sangat bagus sekali. Ditambah dengan camp ini yang awalnya saya tadi sampaikan memang belum dikembangkan. Nah, jadi sekarang kami mengembangkan dengan wisata camp ini, menjadikan tempat ini yang buat pelantar-pelantar ini baru satu yang dibangun. Rencananya ini alhamdulillah dapat dukungan dari pemerintah kabupaten dari Dinas Pariwisata, dan desa juga telah menganggarkan juga untuk tahun 2022 ini untuk penambahan lagi seperti gazebo, terus pelantar ini mungkin akan ditambah 3 atau 4 lagi. 3 sampai 4 lagi untuk itu di ke depan itu juga nanti ditambah Pak. Saya tengok ada kayu-kayu gitu Pak. Yang di mana? Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Genpicast bersama saya Adeliana, di mana kita bisa berbual seru seputar Kabupaten Lingga. Hai kawan-kawan, apa kabar semuanya? It's been a long time, sudah lama kita tidak bersua, tidak berbincang-bincang santai tentang hal-hal unik yang ada di Kabupaten Lingga. Maklumlah, COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan beberapa bulan lalu, dan sekarang ini sudah pada tahap yang lebih baik. Jadi kita doakan mungkin ke depannya akan lebih baik lagi keadaan kita di Kabupaten Lingga. So, sudah lama saya ni mendap di rumah, stay di rumah, tak kemana-mana, yang biasa jalan-jalan kan. Jadi sekarang pun saya ni berkesempatan untuk jalan-jalan ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Lingga. Desa ni banyak potensinya. Maka dari itu saya nak cari tahu nih Pak, hari ini apa saja yang ada di tempat ini. Ini adalah Desa Reson, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Dan hari ini saya berkesempatan untuk kita berkesempatan untuk berbual-bual santai nih dengan Bapak Kades Reson, yaitu Bapak Hairul Mazi. Hairul Mazi. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Bapak, pertama-tama kami nak mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini saya tahu Bapak sibuk nih, sibuk, banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tapi masih menyempatkan diri lah untuk berbincang-bincang dengan kami dari Genpi ini. Jadi Pak, hari ini kita nak berbual-bual santai lah nih Pak tentang pariwisata, potensi pariwisata yang ada di Reson nih Pak. Jadi Pak, kalau saya nih Pak, biasanya kalau dengar Reson, baru satu yang saya tahu itu adalah air terjun Reson. Tapi sebetulnya ada tak Pak potensi lain yang sebetulnya Reson juga punya tak kalah cantiknya dengan air terjun Reson itu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di Reson ini selain daripada objek wisata air terjun, kami sekarang lagi mengembangkan wisata Sungai Kem yang ada sekarang di lokasi ini. Terus ada mangrove mangrove di Desa Reson, dan wisata petik yang telah dicanangkan oleh Pak Bupati kemarin. Oh gitu. Itu Pak, sebetulnya pengembangan pariwisata di Reson ini sudah dari tahun berapa Pak? Kalau untuk air terjun kan sekarang masih dikelola oleh pemerintah kabupaten. Sekarang kami ingin ada objek wisata yang dikelola oleh desa sendiri. Seperti di Sungai Kem ini baru kami kembangkan. Kem ini sebenarnya sudah lama, tapi karena saya baru menjabat, saya lihat potensi yang ada ini cukup potensial untuk dikembangkan ke depan. Jadi saya bersama dengan Pok Darwis Desa Reson berusaha untuk mengembangkan Sungai Kem ini agar menjadi tempat wisata yang menarik, khususnya bagi anak-anak kecil, karena di sini sungainya alhamdulillah bagus sekali, banyak batu-batuannya, dan airnya juga bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Oh, kalau yang mangrove Pak, karena kan memang beberapa waktu lalu sempat Genpi juga pernah membuat video tentang mangrove yang ada di Reson ini ya. Boleh cerita Pak kalau mangrove-nya, karena mangrove ini kan Pak tidak semua tempat, istilahnya tidak semua desa memiliki mangrove ini gitu kan Pak. Ya, mangrove kami ada. Mangrove itu antara Reson dengan Rantau Panjang, itu kan ada perbatasan di situ. Itu mangrove-nya sangat bagus sekali, terutama untuk wisata untuk pengambilan foto selfie ya. Sorenya itu kan lebih bagus lagi sunsetnya. Itu mungkin sifatnya masih seperti itu, belum bisa dikembangkan lebih jauh karena untuk anggaran pengembangan itu kan lebih besar. Karena kami fokusnya
sekarang wisata camp dengan wisata petik. Oh, kita juga ada wisata petik ya Iya, Pak ya. wisata petik buah. Sebetulnya Pak, kalau seandainya macam Sungai Kem ini kan, sebetulnya kalau lewat Sungai Kem ini, kalau kita dari Dae nak pergi ke Sungai Tenam itu lewat nih Pak. Iya, betul. Jadi cuma baru belakangan ini saya nampak sedikit ada perubahan di tempat ini. Misalnya ada gazebo. Ini ada pelantar nih Pak kan, ada pelantar gitu kan. Apa namanya, konsep apa yang sebetulnya nak ditawarkan Pak di sini nih Pak? Iya, jadi gini, pertama potensi sekali itu karena kami Desa Reson ini kan lintas antara dari pusatnya ibu kota kabupaten ke pelabuhan Sungai Tenam. Nah, itu salah satu potensi yang desa kami ini potensi sangat bagus sekali. Ditambah dengan camp ini yang awalnya saya tadi sampaikan memang belum dikembangkan. Nah, jadi sekarang kami mengembangkan dengan wisata camp ini, menjadikan tempat ini yang buat pelantar-pelantar ini baru satu yang dibangun. Rencananya, ini alhamdulillah dapat dukungan dari pemerintah kabupaten dan dinas pariwisata, dan desa juga telah menganggarkan juga untuk tahun 2022 ini untuk penambahan lagi seperti gazebo, terus pelantar ini mungkin akan ditambah 3 atau 4 lagi. 3 sampai 4 lagi untuk itu di ke depan itu juga nanti ditambah Pak. Saya tengok ada kayu-kayu gitu Pak. Yang di mana? Di lewat dari jembatannya. Apakah nanti yang ada sebelah juga sana? Iya. Atau di masih areal sini aja Pak? Kami fokusnya ke daerah sini aja dulu. Yang di sana mungkin nanti pengembangan lebih lanjut lah gimana. Gitu. Jadi sudah ada dukungan dari pemerintah juga sudah, Pak ya? Sudah dari pemerintah gitu. Melalui dinas pariwisata. Kemudian Pak, ini yang kami baru baru mendengar unik nih Pak. Itu adalah wisata petik. Ya. Wisata petik. Mungkin di Kabupaten Lingga ini ada. Tapi mungkin sama-sama masih dalam pengembangan. Karena berkesempatan ke sini nih, saya nak tahu juga Pak, kalau wisata petik yang di Reson ini seperti apa Pak? Ide awal untuk mengembangkan wisata petik ini apa Pak? Ya, sebelumnya kami terima kasih sebenarnya kepada Bapak Bupati Lingga, Pak Muhammad Nizar, yang kemarin waktu kami musrenbang beliau berkunjung dan kami dipanggil, beliau menyampaikan kepada saya bahwa Reson ini mungkin salah satu lah di desa yang punya pokok salak. Kalau di tempat lain mungkin ada tapi tidak banyak. Betul. Di Reson ini ada ribuan pokok salak, termasuk pokok salak lokal punya. Karena sudah lama sekali yang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi beliau menyampaikan, saya pinginnya di Reson ini selain daripada air terjun, ada wisata lain, wisata petik. Yang mungkin nanti masyarakat bisa datang ke sana, metik sendiri, nanti panen sendirilah, makan di sana, mungkin nanti konsepnya bayar di tempat. Nah, jadi yang sekarang ini baru satu tempat yang kami kembangkan. Baru satu tempat. Satu tempat itu wisata salak petik madu. Tapi kedepannya yang lokal ini harus kami kembangkan. Betul. Karena ada ribuan batang salak, pokok salak yang sudah ada di kampung ini. Tinggal dikembangkan aja lagi. Berarti kalau sudah ada, berarti ini kan tadi kata Bapak, ini sebetulnya pokok salak yang sudah ditanam masyarakat. Betul. Ya Pak ya, yang sudah memang dikembangkan masyarakat. Kalau seandainya pemerintah daerah atau Bapak lah bisa bekerja sama dengan pemilik lah, berarti pemilik perkebunan salak ini nanti macam mana Pak? Cara misalnya istilahnya bekerja samanya gitu. Apa yang mungkin ditawarkan ke mereka gitu? Apa feedbacknya untuk mereka juga gitu? Ya, pertama sekali karena sekarang kan tahap pengembangan yang pertama mungkin dari masyarakatnya, yang awalnya kan kami minta bersihkan dulu nih, karena ada masyarakat nih punya tapi mereka kurang memperhatikan itu. Tapi dengan adanya wisata ini nanti kami berharapnya, kemarin sudah saya kumpulkan masyarakat, mereka pertama membersihkan dulu, nanti kita ada dukungan juga terhadap mereka. Seperti dari kabupaten akan memberikan bantuan untuk pagar salak ini. Nah, nanti juga kami dari desa bekerja sama dengan pemilik kebun itu, mungkin nanti ada biaya yang kami dukung lah untuk mereka untuk mengembangkan seperti pupuk yang akan kami kembangkan. Jadi mereka juga bisa mengembangkan yang lebih bagus lagi. Kalau seandainya kita bilang dijadikan wisata petik, berarti kan dia punya potensi menghasilkan ya Pak. Betul. Jadi istilahnya kebun salak ini sudah menghasilkan. Kalau dari segi penghasilan salak ini sendiri Pak,
dalam 1 bulan atau macam mana itu? Dalam 1 tahun atau dalam beberapa bulan itu bisa dipanen gitu salak yang direson ini, Pak? Ya. Dalam panen salak nih sebenarnya salak ini bisa dibuat panennya itu selalu, tidak seperti setahun sekali. Tinggal bagaimana pengembangannya, bagaimana caranya untuk supaya dia ini berbuah. Seperti yang di kebun salak yang ada, itu kan ada salak yang langsung berbunga, nunggu berbunga tanpa ditepuk. Kalau yang dekat yang akan dipergi nanti itu salaknya itu kita kawinkan itu pakai tepuk. Jadi nanti selain daripada wisata petik, wisata edukasi juga. Ada wisata edukasi. Jadi masyarakat atau pengunjung bisa belajar bagaimana nepuk mengawinkan salak itu, mencangkok salaknya bagaimana. Karena orang berpikir salak ini kan tak bisa dicangkok, padahal bisa. Seperti yang dikembangkan sekarang, yang awalnya kemarin salak madu itu bibitnya dari Jogja, itu hanya 150 pokok. Mungkin sekarang udah hampir 1000-an pokok. Oh, udah hampir 1000-an ya, pokok. Jadi banyak, Pak, ya? Dicangkok sendiri. Mungkin nanti masyarakat yang hadir di samping metik salak mungkin bisa cara mengawinkan, bisa cara mencangkoknya seperti apa. Jadi tidak cuma datang ke sana untuk memetik salak, Betul. tetapi juga kita belajar cara mungkin menanam salak dan sebagainya itu, Pak, ya. Apalagi cara mengawinkan salak itu bagaimana, betul. Yang jantannya, cara nepuknya bagaimana, setelah ditepuk itu bagaimana, mungkin nanti kalau masyarakat bisa datang, mereka bisa sambil belajar ke sana. Pak, kalau untuk ini kan sebetulnya kalau tak salah di sini kan tempat salak ini kan bukan cuma satu tempat. Ini kan ada beberapa tempat, ada salak lokal, Pak, ya, ada salak madu kata Bapak tadi. Untuk pengelolaan gitu. Ini pengelola nanti kalau saatnya kita sudah kerjasama nih, pengelola apakah ada yang mungkin dari penambahan tenaga kerja untuk membantu di situ atau macam mana tuh, Pak? Ya, kalau untuk sementara kita masih pengelolanya masih pribadi sendiri, yang punya sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ini sudah berkembang, kan banyak pengunjung nih, tak mungkin satu orang nak melayani yang ramai. Kemungkinan potensi kedepannya bisa juga menambahkan tenaga kerja, karena kalau sudah berbicara wisatanya sangat luas kan tak mungkin dengan satu orang. Kan banyak orang, mungkin ada yang menjelaskan begini, ada yang mendampingi si pengunjung, kan ramai nih. Ya, potensi kedepannya bisa seperti itu. Kita lihat perkembangannya dulu, karena kami baru tahap awal untuk mengembangkan ini. Insya Allah yakinlah menjadi ini kedepannya. Ini memang dalam tahap pengembangan, Pak, tapi sudah ada tak mulai, maksudnya kita menerima pengunjung walaupun tak dalam jumlah banyak, sudah mulai tak ya, di sini menerima pengunjung gitu untuk datang gitu, Pak, ke kebun salak? Sudah ada. Kita sudah ada kunjungan dari anggota Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga sudah berkunjung. Kemarin Kepala Dinas BPMD Provinsi Kepri juga sudah hadir, orang-orang penting termasuk Pak Bupati kita sama istri beliau juga telah hadir di wisata petik salak itu, di pokok salak, di kebunnya itu. Mereka sudah hadir dan mereka juga sangat berharap ini harus jadi di Desa Reson, harus jadi. Bukan kalau jadi, ini harus jadi gitu. Alhamdulillah sudah banyak, di samping masyarakat lain juga yang sudah banyak berkunjung. Memang kendala kami sekarang adalah pohon salak ini kan masih sedikit. Masih sedikit. Yang inilah yang akan kami dorong daripada yang pemilik salak untuk mengembangkan lebih banyak lagi. Karena ke depan pengunjung kan bakal lebih ramai. Ada tak, Pak, misalnya target tertentu, misalnya sekarang udah ada berapa ribu, kami harus nanam berapa ribu lagi gitu untuk kebun salak ini gitu. Kemudian bibitnya ini nanti, Pak, apakah bibit lokal juga ataukah kita mungkin mengambil bibit madu, berarti kan bukan bibit lokal. Apakah kita mengambil bibit dari luar juga gitu? Dan mungkin ada penambahan jenis dari salak itu sendiri. Ini dah ada salak lokal, dah ada salak madu, mungkin kita mau menambah salak lain lagi itu. Betul, itulah yang kami nanti harapkan juga dari pemilik. Mungkin nanti kami dukung mereka dengan masalah bibit ini tadi. Karena kalau kita cuma hanya 1 atau 2 jenis, itu kan sangat sedikit sekali. Apalagi kalau udah banyak, mungkin banyak jenisnya sehingga masyarakat pun bisa milih maunya yang mana. Yang lokal ini sendiri sebenarnya cukup manis karena tidak dikembangkan, dibiarkan, makanya tidak terurus. Jadi sekarang itu kami berharapnya
yang masyarakat mungkin ribuan lah, 3-4 ribu mungkin lebih yang ada sekarang yang lokal aja. Pohon Pokok salaknya itu, pokok salaknya. rumpunnya. Nah, rumpunnya kan sudah banyak juga. Satu rumpun tuh bisa 3-4 pokok kan. Jadi untuk penambahan, insya Allah kami akan usahakan. Tapi kami fokusnya kepada yang sudah ada dulu. Nanti kalau sudah berkembang dengan baik, maka akan kami tambahkan untuk itu. Akan ditambahkan. Akan ditambah, insya Allah akan ditambah. Pak, ya. Pak, kalau tadi sudah Bapak menjelaskan tentang kesulitannya sekarang nih dalam pengembangan salak ini, mungkin bibit dan sebagainya gitu Pak ya, karena mungkin masih terbatas gitu. Betul. Jadi harapan deh Pak, harapannya nanti macam mana gitu Pak terhadap pengembangan perkebunan salak ini, wisata petik salak nih maksud saya. Maksudnya harapan Bapak mungkin dengan pemerintah seperti apa gitu. Mungkin juga dengan kawan-kawan yang sudah mengelola salak ini seperti apa sehingga istilahnya barang ini jadi gitu. Wisatanya jadi gitu. Ya, kami sangat berharap sebenarnya dukungan dari pemerintah kabupaten bukan hanya untuk pengembangan tapi untuk mempromosikan, termasuk dari Genpi untuk mempromosikan potensi yang ada di Desa Reson ini. Untuk pokok salak ini sendiri kami berharapnya dari kabupaten, dari pemerintah, terutama dinas terkait agar turut ambil bagian, agar juga membimbing kami dari pemerintah terutama kepada pemilik salak ini. Karena pemilik salak ini nanamnya ibaratkan kata orang tuh yang tahu mereka aja. Nah, jadi cuma tahu mereka begini tanam, merawatnya begini. Tapi bagaimana cara pemupukan dia, bagaimana cara supaya buah itu lebih besar, bagaimana supaya lebih banyak lagi hasil buahnya. Itu kan belum ada bimbingan terhadap ini. Nah, harapannya mungkin dari pemerintah lebih memperhatikan lagi. Karena untuk mengembangkan ini kan kita berharapnya nampaknya senang. Tapi prosesnya agak sulit. Makanya dukungan dari pemerintah, terutama masalah juga pupuk, masalah pembibitan, bagaimana cara mengembangkan pokok salak ini yang baik dan benar. Nah, jadi sekarang ini yang ada, ya masyarakat tahunya begitu, menghasilkan berbuah, ya begitu aja. Nah, seperti yang saya dapatkan dari daerah Jawa, bahwa salak ini bisa dibuahkan setiap saat. Jadi kalau kita bulan ini panen, caranya itu gitu, tak mutus musim. Jadi ada terus gitu. Iya betul. Seperti yang sekarang kan kalau nanti bisa dilihat itu buahnya itu bertingkat sebenarnya. Ada yang sudah panen, sedang, masih kecil. Karena sifatnya pakai tepuk tadi. Oh iya. Nah, dikawinkan sendiri, manual. Cuma itu tadi teruknya di situ. Kenapa? Karena kita harus mengawinkan itu sendiri. Mungkin potensi ke depan kalau lebih besar lagi, mungkin masyarakat bisa bekerja di situ untuk cara mengawinkannya, cara apa. 1 bulan ya Pak, misalnya ini sedang ada lah istilahnya hasil panen tuh, bisa berapa kilo gitu hasil panen nih Pak? Termasuklah lokal, termasuk juga madu gitu. Iya. Kalau yang lokal mungkin bisa ratusan kilo, seperti yang sekarang yang di Bapak tanam itu sekali kita panen itu 30-40 kilo dapat. 40 kilo dapat. 40 kilo itu baru satu kebun. Baru satu kebun. Kalau kebun yang lainnya saya rasa ratusan kilo bisa dapat. Kalau untuk penjualan produk nih, maksudnya salak ini. Salak ini sekarang sudah didistribusikan kemana aja Pak? Kalau untuk memenuhi kebutuhan pasar lah istilahnya gitu. Kalau dari Reson nih, salak Reson nih Pak. Salak Reson ini sebenarnya sudah banyak. Ke Tanjung Pinang juga sudah ada yang pesan, ke Batam juga sudah ada yang pesan. Tapi karena masih sedikit. Nah, jadi untuk di Kabupaten Lingga ini sebenarnya tak cukup. Tak cukup untuk di Kabupaten Lingga. Kalau kita ngambil waiting list banyak nih. Betul. Gitu, Pak. Sementara kalau udah musim buah itu, nanti catatan yang ada itu banyak tuh, udah pesan sini kan banyak betul. Sampai ke Dabuk, dari Dabuk juga kemarin datang. Hanya nak beli salak madu itu tadi. Berarti betul-betul potensinya besar gitu Pak. Potensinya sangat besar sekali. Untuk memenuhi kebutuhan lokal aja kita masih harus berusaha lebih keras lebih ekstra lagi, betul. Gitu, Pak, ya. Seperti sekarang pesanan dari pemerintah juga, ada acara pemerintahan. Itu banyak, cuma kita tidak bisa memenuhi karena hasil yang kita dapatkan tuh baru sedikit. Karena pokoknya tadi yang masih sedikit. Nah, ini tadi yang saya cakap tadi. Kedepannya kita berharap dikembangkan lagi. Nah, dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan ini itu sangat kami harapkan sekali.
kalau apa namanya sekarang sudah ada wisata kalau sekarang kita sedang mengembangkan wisata peti dengan salak. Gitu. Ke depan lagi nih Pak, kira-kira memungkinkan tak untuk misalnya apa namanya di resort ini mengembangkan tanaman-tanaman lain gitu Pak? Bisa aja. Kami Ada tak kemarin potensi lain Pak? Maksud saya mungkin kalau di tempat lain mungkin orang biasa dengan buah durian. Saya sebetulnya Pak baru sekali ini datang ke kebun salak yang ada di Kabupaten Lingga gitu kan. Biasa ada orang durian misalnya kalau di Kabupaten Lingga. Ya, ini ada salak gitu. Kalau di resort ini selain salak tuh Pak, apa lagi Pak produk lokalnya lah gitu Pak? Iya, sebenarnya durian itu masyarakat Erson ini pada umumnya punya pokok durian. Gitu. Cuma kebunnya berada di desa lain. Oh gitu. Nah, tapi masyarakat Erson sendiri punya pokok durian itu banyak yang punya pokok durian itu. Banyak. Banyak, tidak hanya sekarang kan di Dabuk lagi banyak, di Erson juga banyak. Kalau musim durian di sini juga banyak. Ini wacana kami ke depan. Kalau masalah potensi buah-buah durian ini, kami ada wacana ke depannya ingin mengembangkan durian daun. Durian daun. Karena durian daun ini sangat langka dan mahal. Betul, Pak. Di Tanjung Pinang tuh aja 1 kilo itu mau ratusan ribu. Jadi tonton per kilo bukan per biji, Pak? Cuma 3-4 biji di 1 kilo, harganya sudah ratusan ribu. Kalah yang biasa-biasa itu kalah. Kemarin saya juga ke Bangke, belajar juga masalah durian. Di sana durian daun itu sudah tak ada lagi. Sekarang kemarin dengan Gapoktan, ngomong kelompok usaha tani Erson, saya sudah bicarakan ke depan bagaimana durian daun ini kita kembangkan bibitnya. Kita kembangkan, kita tanamkan, mungkin jadi potensi penghasilan juga untuk penjualan bibit ke depan. Bagaimanapun juga sebetulnya Pak, kita pengembangan pariwisata ini entah wisata peti ke atau wisata apapun itu tujuannya balik-balik lagi ke perekonomian masyarakat. Kita berharap dapat menunjang ekonomi masyarakat. Ini juga Pak, kalau kita tengok di Sungai Kem ini dengan adanya gazebo ini berharap nanti akan banyak orang buka-buka warung makan dan sebagainya. Betul, gitu, Pak, itulah yang kita harapkan. Karena dengan adanya wisata ini nanti masyarakat bisa berjualan. Di sini juga akan kami kembangkan, akan kami buat kios di situ. Kios untuk dikelola dari ini. Ini nanti dari desa juga Pak? Ya, yang membantunya desa dulu. Nanti yang mengelola ini dari Pok Darwis Desa Darwis. Betul Pak, peran Pok Darwis itu juga sangat penting Pak dalam membantu pengembangan pariwisata yang ada di desa. Betul. Baiklah Pak, kami ucapkan hari ini terima kasih banyak loh Pak nak meluangkan waktu sama-sama dengan kami Genpi hari ini. Kita berharap sama-sama berharap bahwa masyarakat kita Kabupaten Lingga ini selalu mendukung pariwisata Kabupaten Lingga, selalu mendukung produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Lingga, entah salak yang dikembangkan sekarang, entah sagu dan sebagainya. Betul. Jadi kita istilahnya memakai, mengkonsumsi produk-produk lokal kita ya Pak, sebagai bentuk dukungan kita terhadap Kabupaten Lingga. Ya, seperti tambahan sedikit, kami juga dari desa lagi akan melaksanakan pelatihan untuk pembuatan souvenir. Souvenir itu untuk apa? Untuk mendukung. Kalau yang dari luar datang nanti ada oleh-oleh yang diberikan. Kita sudah dapat bantuan dari Dinas Pariwisata, itu rumah kreatif. Jadi desa telah menganggarkan ke depannya untuk pelatihan di rumah kreatif ini. Pelatihan yang kami sasarannya ini anak-anak muda yang sekarang. Yang sekarang ini anak-anak yang pelajar, mahasiswa itu yang kami rangkul untuk mengisi rumah kreatif ini tadi. Ada pelatihannya mungkin dari souvenirnya, dari cenderamata-nya, apa yang bisa dibawa oleh pengunjung yang datang ke sini nanti. Sebagai kenang-kenangan. Betul. Jadi yang muda-muda pun bisa mengembangkan bakatnya di situ. Bisa menghasilkan juga pendapatan dari situ. Sehingga mereka tidak hanya sibuk dengan main handphone, main game. Jadi ada produktif gitu, betul. Ada kreatif. Yang kreatif mereka mesti jualkan. Betul. Termasuklah mahasiswa yang ada, kami harapkan nanti mereka bisa membantu mempromosikan yang ada di sini. Itulah wacana ke depan, mudah-mudahan insya Allah harus jadilah di Desa Erson, karena potensinya sangat besar sekali. Ya betul Pak. Dari perbincangan kita hari ini Pak, kami mendengar juga wacana dari dari Bapak
sebagai kepala Desa Reson ini. Siap. Insya Allah gitu ke depannya kalau memang kita betul-betul serius saling mendukung Betul. antara masyarakat dan pemerintahnya, itu insya Allah jadi Pak ya. Insya Allah jadi. Insya Allah Dan jadi. akan harus jadi di Dan sini. harus jadi Harus Pak ya. jadi. Harus jadi, Tak boleh tak insya jadi. Allah. Kami doakan Pak. Jadi ini Pak. Jadi, amin, 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 amin. amin. Oke Pak. Baiklah kawan-kawan, sekian hari ini bincang-bincang bual-bual santai kita dengan Bapak Hairul Madzi. Kami mengucapkan terima kasih sekali Iya, lagi Pak. sama-sama. Jangan bosan kapok kesini. ya, Pak, ya. Jangan Jangan bosan. kapok. Insya Allah nanti ke depan kami akan terus memantau. Oh ini perkembangannya sudah sejauh mana. Insya Allah juga nanti kita akan berbincang lagi. Dan apa yang kita bincangkan hari ini insya Allah menjadi inspirasi bagi kawan-kawan lain atau desa-desa lain yang juga sedang mengembangkan pariwisata di desanya. Dan juga jangan lupa selalu memberdayakan Pok Darwis desa. Siap. Pak Darwis selalu harus ada. Selalu ada Pak ya, selalu selalu mendampingi. Oke kawan-kawan, thank you for watching hari ini. Jangan lupa untuk selalu update video-video kami untuk berikut-berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.